Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Sudah kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil dokter itu. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja. Dini hari seperti tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Mengatakan ada kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat itu sudah harus dikoreksi. Di beberapa tempat, kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah hutan. Pinggiran kota itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, menolak ini tidak akan kulanjutkan. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan yang pahit, yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Seharusnya aku bisa menjadi penjaga kematian. Aku tahu, aku bukan malaikat. Tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini. Kembali jadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban seberat ini. Kau sih enak, duduk-duduk saja, menyaksikan aku bekerja keras berlatih menjadi dokter. Di daerah terpencil pula. Tapi mungkin ini sudah takdirku, bisa tampil di depan publik seperti ini. Jangan pula kamu memasang rasa iri ya. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja sini. Kesini sudah. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak yang tak punya kesempatan jadi anak-anak. Itu anak Bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarce, anak Bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun, 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau boleh aku cerita begini, tapi kau harus janji jangan viralkan ini di medsos ya. Semua janji? Bagus. Begitu, sesama rakyat harus saling menjaga apapun suku dan agamanya. Dulu ada kasus di desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu pembawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orang habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku coba untuk bicara, Bapak Tibo cepat-cepat memberitahu untuk diam. Kau minta saja Presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat dikirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Bapak Koga yang
dari tadi di belakang maju ke depan. Saya mau bilang, maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu cuma mau bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela, tak pernah minta ongkos. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bapak Tibo memotong. Bagaimana bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa itu beras. Tidak, Bapak Tibo. Aku beranikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas saya punya obat-obatan, mari kita pikir bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Kata Bapak Tibo. Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan. Selama di sini aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir, ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru aku harus manfaatkan dengan baik. Dan seperti kau yang suka mencela-mencela, sekarang pilih ini, besok pilih itu, tergantung siapa yang kasih rezeki. Oh begini, kataku. Saya boleh tanya, Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerjasama dengan ada punya bapak, bukan? Ia tampak bingung, tapi wajahnya lucu ketika ia bilang, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka, mana bisa kita ada. Begitukah? Waktu mama dan papa kerjasama, mereka ada makan apa toh? Ia bilang, so pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat. Aku katakan kepada dia, nah, bapak dan mama saja kan makan sagu, kenapa kita orang tidak? Ia mencoba menjawab dengan memelas. Orang Jawa bilang kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern. Tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin jadi orang modern toh, Bapak Tibo, kataku. Jadi orang modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum, karena gandum hidup di tanah Belanda. Kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat, dia lelaki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa seseorang yang terluka. Ia menggendongnya. Katanya, dokter jangan banyak tanya, obati saja dia. Aku minta membaringkan lelaki yang terluka itu di sini, di bangku ini. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. Bapak, dia harus dioperasi. Saya tidak punya alat, jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten, kataku. Saya sudah bilang, kau obati saja, jangan banyak tanya apalagi kasih itu perintah. Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi ku coba sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Saya akan keluarkan peluru itu dengan pisau kurang steril, maukah? Spontan ia jawab, itu terserah kau dokternya. Sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya. Untung peluru tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada laki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah, seadanya aku berhasil mengeluarkan peluru itu. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar. Jangan dokter kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi. Senjatanya kembali ia terangkan kepadaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan,
Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup orang kampung. Sama republik, bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga, senjatanya ia simpan ke dalam tas nogenya. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi ya. Kisah dengan orang datang malam-malam itu. Kau ada yang setuju kah? Lalu dia bilang gini, sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi-pagi kita sama-sama ke hutan, cari sagu, dan kita olah jadi roti? Bapak Tibo bagaimana? Bapak setuju kah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang kutahu dulu menghambat di sini sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan ini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Itulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian yang benar kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Suatu hari seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu. Anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus tanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang makin uzur. Aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama warga. Melalui segala kesulitan, kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham denganku. Tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawa hipere. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Kaget bukan main. Ia bawakanku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia memperoleh hipere itu, Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo pergi begitu saja.
Aku berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepalaku yang kupikir kaku dan main kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Sepanjang hari itu, aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahim warga, berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hipere, kata Bapak Tibo. Ia menyambutku di gerbang kampung. Tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh hipere yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal upacara bakar batu kan? Kalau belum tahu juga, sekarang mudah. Silakan klik situs pencari di internet, silakan baca ya. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan hiper dan dedaunan hutan sebagai sayurnya. Aku tahu, tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jaya Wijaya, karena mereka penghasil hipere. Di antara kerumunan warga lokal, malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok berbeda. Seseorang di antaranya kukenali sebagai transmigran asal Bali. Ia yang dulu pernah berobat ke puskesmas, ia ditemani oleh 5 orang lainnya, mungkin sesama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Ibu. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pembuka suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa hipere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, ayo masuk sini. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa ini. Kita semua saudara toh?